kebun banyak burung tekukur, banyak juga si buah mangga. Bukan kebahagiaan yang membuat bersyukur, tapi bersyukur yang membuat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Buat kalian yang lagi sakit, aku doakan semoga segera diberi kesembuhan. Dan yang lagi mengalami kesulitan, aku doakan semoga dipermudah segala urusannya. Amin amin, Allahumma amin. Kali ini tuh aku mau beraktivitas lagi ya teman-teman. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja di video aku, kalian simak terus videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Di awal tadi aku itu ngangkatin pakaian dikarenakan memang di luar itu cuacanya itu tiba-tiba gerimis gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau nanti kebablasan hujan itu lebat, jadinya aku angkat pakaian. Lalu setelah aku angkat pakaian, aku itu rebus untuk si jengkol. Aku rebusnya menggunakan daun salam supaya jengkol itu cepat empuk dan juga aroma dari jengkolnya itu tidak terlalu menyengat. Sambil aku nungguin jengkolnya itu matang, ada Pak suami ya di rumah aku tuh kecilin apinya. Lalu di sini tuh aku mau pergi ke rumah kakak ipar aku. Ini tuh dekat banget ya dari rumah aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau minta tolong sama kakak ipar aku buat ngupasin kelapa ya. Aku itu mau marut kelapa, aku itu mau bikin gulai gitu. Cuman aku itu nggak bisa untuk ngupas kelapanya itu menggunakan alat ya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan golok itu tuh biasanya itu lama gitu ya. Sedangkan aku itu lagi buru-buru buat masak karena udah lumayan sore. Nah ini adalah alat yang dipakai kakak iparku untuk ngupasin kelapa ya. Kalau misalnya dia itu bisa. Kalau aku tuh udah sering banget aku cobain ya teman-teman. Itu tuh aku nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Kenapa tuh aku nggak bisa gitu. Padahal aku tuh pengen banget aku tuh bisa ngupas kelapa pakai alat ini karena lebih cepat gitu ya teman-teman. Cuman alhamdulillah sih kakak ipar aku mau bantuin aku. Alhamdulillah. Oh ya, aku tidak shoot ya untuk kakak ipar aku karena dia itu tuh lagi nggak pakai hijab juga. Dia itu habis sholat tadi ya pas aku itu lagi ke rumahnya. Dan alhamdulillah ini tuh kelapanya udah selesai dikupas. Aku itu mau langsung belah dan aku tuh mau parut aja untuk kelapanya itu. Nah di sini tuh aku mau parut sendiri ya untuk kelapanya ya teman-teman. Kalau untuk marutnya sih aku bisa ya. Tapi dulu itu pas awal-awal aku itu tuh belajar marut kelapa itu tuh aku agak rada-rada takut gitu teman-teman. Sering banget tangan aku itu terkena oleh parutan kelapanya. Karena terkadang itu aku megang kelapanya itu kurang kencang. Jadi kelapanya itu suka kayak terlempar gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak ya teman-teman. Udah sering, udah biasa gitu ya aku menggunakan ini. Siapa nih di antara kalian yang mau marut kelapa itu masih menggunakan alat seperti ini? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Apakah ada dari kalian itu yang tidak bisa marut kelapa menggunakan alat seperti ini? Boleh juga untuk kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurutku marut kelapa ini tuh tergantung kecepatan dari si pemarutnya, maksudnya dari mesinnya. Kalau misalnya mesinnya itu bagus, marutnya itu cepat ya teman-teman. Kadang ada juga untuk mesin parutan kelapa itu tuh dia tuh nggak terlalu kencang. Jadi itu biasanya membutuhkan waktu yang lama gitu ya buat marut sebelah kelapa aja. Nah di sini tuh aku marut kelapanya itu tuh satu buah kelapa aja ya teman-teman. Karena memang aku tuh mau pakai buat bikin gulai itu pun nggak semuanya aku pakai ya untuk kelapanya ini nanti. Aku itu sebenarnya kepengen gitu ya punya parutan kelapa kayak gini juga gitu ya. Cuman aku tuh kayak mikir-mikir lagi, aku tuh jarang banget bikin gulai gitu kan. Jadi kadang tuh seringnya juga beli santan instan gitu teman-teman. Jadi aku mikir-mikir ulang lagi buat beli. Cuman siapa tahu nanti kalau misalnya ada rezeki lebih, pengen juga sih aku itu punya gitu ya teman-teman untuk parutan kelapa seperti ini. Nah selesai aku marutin kelapa, di sini tuh aku mau nyapu juga ya untuk sedikit di bagian tempat aku marut kelapa tadi. Karena kan aku habis marut kelapa ya kali kakak ipar aku yang nyapu kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi di sini aku sapu aja untuk area yang terkena oleh kelapa-kelapanya tadi ya. Nah ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Di sini tuh aku mau lanjut aja buat masak menu makan kami hari ini. Jadi tadi itu tuh sebenarnya di rumah kakak ipar aku tuh juga mampir buat ngambilin daun salam ya. Karena di samping rumah kakak ipar aku itu ada batang daun salam.
Dulu di belakang rumahku juga ada ya untuk batang daun salam, tapi itu tuh ditebang sama pak suami sekalian dicabut sampai ke akar-akarnya gitu ya teman-teman. Jadinya sekarang itu kalau misalnya aku itu butuh daun salam, aku tuh ke rumah kakak ipar aku aja buat minta, karena di situ kan ada pohonnya juga ya. Kali ini tuh aku mau masak gulai daun singkong ya teman-teman, tidak menggunakan daun salam sih. Daun salamnya ini mau aku simpan aja nanti. Nah, ini jengkol yang sudah aku rebus tadi ya teman-teman di awal video. Dan jengkol itu tuh udah empuk dan udah matang gitu ya. Terus juga udah aku dinginkan dan udah aku cuci menggunakan air bersih. Di sini aku itu mau geprek-geprek untuk jengkolnya, karena kalau menurut aku jengkol itu enak ya kalau misalnya digeprek dulu baru digulai. Kalian itu lebih suka jengkol itu yang digeprek kayak gini atau misalnya dibiarin aja kayak utuh gitu? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Jengkol ini tuh sebenarnya aku tidak ada rencana untuk masak jengkol hari ini ya teman-teman. Jadi aku itu nggak rendam untuk tadi malam itu jengkolnya, tapi alhamdulillah tadi itu tuh aku rebus menggunakan daun salam. Jadi si jengkolnya itu tuh lumayan empuk kok ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya jengkolnya itu bangsa jengkol yang bener-bener enak dan empuk gitu ya, itu biasanya nggak perlu direndam semalaman pun direbus menggunakan daun salam, itu menurut aku juga bakalan bikin empuk dan juga aroma jengkolnya itu tidak terlalu kuat gitu. Nah, alhamdulillah ini udah selesai aku buat ngegeprekin jengkol ya. Di sini tuh aku mau lanjut aja buat langsung masak. Untuk kelapa yang sudah aku parut tadi itu aku hanya menggunakan sebagian ya, lalu aku itu blender aja supaya kan santannya itu lebih kental ya teman-teman. Dan setelah aku blender, di sini langsung aja aku masukin untuk santannya itu ke dalam si kuali atau wajan. Untuk tangan aku ini sudah aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Jadi insyaallah ini tuh benar-benar higienis ya untuk tangan aku. Nah, segini aja untuk kuah santannya itu ya aku pakai. Lalu di sini aku cemplungin untuk bumbu. Kalau untuk bumbu-bumbu aku itu hanya menggunakan bumbu yang biasa-biasa aja ya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, kunyit, dan kemiri. Terus juga jangan lupa pakai cabai rawit. Jadi aku itu menggunakan cabai rawit yang warna putih ya teman-teman. Karena kalau misalnya cabai rawit yang warna putih itu dipakai untuk bikin gulai, aromanya itu kayak lebih khas dan jauh lebih harum gitu. Aku itu sebenarnya udah kayak pengen banget gitu ya teman-teman masak jengkol ini, apalagi juga di kulkas itu tuh yang ada itu cuman jengkol gitu. Jadi ya udah aku itu ambil aja untuk si jengkolnya lalu aku masak ya untuk hari ini. Dan aku juga itu sebenarnya lagi bener-bener kayak pengen dan lagi kayak bener-bener kepingin banget gitu ya teman-teman masak gulai jengkol dicampur sama daun singkong. Rasanya tuh aku tuh udah rindu gitu masak daun singkong kayak gini. Jadi hari ini tuh aku memutuskan untuk aku masak aja. Jadi kalau misalnya sesekali itu kita tuh masak menu yang kita suka itu tuh nggak masalah ya. Dan juga pak suami itu sih kalau untuk masakan kayak gini tuh dia nggak terlalu doyan-doyan banget gitu ya. Tapi ya tetap juga ya teman-teman, pak suami itu tetap aja mau makan. Pak suami itu lebih doyan sih kalau untuk sambal-sambelan daripada gulai-gulai seperti ini ya. Cuman kadang aku juga bosan kalau misalnya harus makan sambal terus. Jadi sesekali juga pengen makan santan gitu ya teman-teman. Apalagi daun singkongnya ini yang aku petik di video aku yang sebelumnya, kan aku ada bilang ya kalau aku itu metik daun singkong di rumah saudaranya pak suami. Dia itu tuh daun singkongnya itu kayak bener-bener muda-muda ya teman-teman. Makanya di sini daun singkongnya tidak aku rebus dulu. Jadi setelah santannya itu mendidih aku masukin daun singkongnya. Jadi daun singkongnya itu kan muda-muda, jadi dia itu cepat matangnya ya, nggak perlu waktu yang lama. Dia itu juga udah matang dan udah lembut. Kecuali kalau misalnya daun singkongnya itu yang tua ya. Jadi kalau misalnya dia itu tua, otomatis dia itu juga akan lama gitu ya buat matangnya. Nah, ini tuh udah mendidih untuk si daun singkong, lalu aku cemplungin untuk si jengkol. Jadi di sini tuh jangan lupa untuk dikasih bumbu-bumbu kehidupan seperti garam dan micin. Terus juga bisa ditambahin juga sedikit untuk merica bubuk gitu ya teman-teman. Kalau merica bubuk itu menurut aku enak-enak aja ya ditambahin ke masakan, karena untuk merica bubuk itu kayak lebih khas gitu kan, kayak rasa pedesnya gitu, kayak lebih enak gitu. Alhamdulillah ini untuk gulai jengkolnya itu tuh udah mendidih gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau misalnya kayak berasa kurang garam, kurang asin, atau apa yang kurang bisa ditambahin ya. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk. Pokoknya kalau di sini merasa kurang garam ditambahin garam. Nah, ini tuh aku rasa kayak masih kurang garam ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku tambahin garam, lalu aku aduk-aduk. Nah, aku bakal tunggu untuk sebentar aja ya teman-teman.
baru nanti aku cicip lagi. Kalau misalnya udah mateng ya berarti aku akan matikan apinya, karena menurut aku ini tuh udah mateng gitu ya untuk si gulainya. Nah inilah ya teman-teman menu kami hari ini, gulai jengkol dan juga daun singkong. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Kalau baby twin itu tuh udah ada ya untuk sayurnya, jadi aku nggak masak lagi untuk sayurnya si baby twin. Selesai masak itu tuh aku tuh nggak terlalu banyak ngelap-ngelap ya, karena tadi tuh sambil aku tuh masak-masak aku juga sambil buat ngelap-ngelap area meja dan juga dekat-dekat kompor ya. Jadi sekarang aku itu tinggal nyapu-nyapu aja. Tadi itu padahal hari itu gelap dan sampai gerimis gitu ya teman-teman, tapi ternyata ini tuh kayak gimana ya, kayak nggak jadi gitu untuk hujannya. Nah selanjutnya di sini nih teman-teman aku itu mau unboxing. Kalian bisa lihat nggak sih ini tuh apa? Kayaknya kalian udah tahu lah ini tuh apa ya. Kalian bisa lihat itu dari kotaknya. Yaps, bener banget teman-teman, ini tuh adalah pisau set. Jadi ini tuh aku dapat kiriman dari salah satu temen aku. Dia itu juga seorang YouTuber gitu ya teman-teman. Namanya itu, nama channel YouTube-nya itu adalah Richa Ramayani. Kalian bisa ketik di pencarian kalian tuh Richa Ramayani. Jangan lupa ya untuk kalian itu support juga channel temanku itu ya teman-teman. Nanti aku akan selipkan untuk profil dari channel YouTube-nya itu di layar. Jadi kalian tuh boleh banget ya untuk berkunjung dan juga bantu dia untuk mengembangkan channelnya. Mam Richa Ramayani itu tidak terlalu jauh ya untuk rumahnya itu dari rumahku. Jadi dia itu kepengen katanya ngasih aku hadiah. Nggak tahu kenapa dan nggak tahu dalam rangka apa ya dia ngasih aku hadiah sebagus ini. Kalian tahu lah ya merek ini itu lumayan mehong untuk harganya. Tapi Masya Allah Mam Richa itu baik banget ya teman-teman. Dia menghadiahkan aku pisau ini. Katanya sih ini tuh cuman buat hadiah gitu ya. Dan ini tuh pisaunya tuh bener-bener bagus banget. Aku tuh rasanya sampai mau sayang gitu ya kalau misalnya mau dipakai. Cuman kalau misalnya aku nggak pakai kan nanti jadinya nggak dapat pahala ya Mam Richanya. Di sini pisaunya itu ada 4 ya teman-teman. Terus juga ini tuh adalah gosokannya. Dan juga di sini tuh aku juga dapat kayak telenannya gitu ya. Pisau ini tuh merek Ravel ya teman-teman. Kalian pasti tahu lah merek Ravel itu kualitasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Aku ucapkan terima kasih untuk Mam Richa Ramayani yang sudah menghadiahkan aku pisau set yang sangat bagus ini. Semoga dirimu itu mendapatkan rezeki yang selalu berlipat ganda dan juga selalu dimurahkan rezekinya dan rezekimu datang dari segala arah ya Mams. Aku itu sangat-sangat berbahagia banget ya teman-teman. Aku itu punya pisau yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat bagus seperti ini. Warnanya juga pink, Masya Allah, unyu-unyu dan gemes banget. Aku itu taruh di situ aja dulu ya untuk pisaunya itu. Aku itu mau bener-bener memuaskan diri aku untuk memandang si pisaunya ini. Bener-bener cantik banget kan teman-teman. Oke deh, dilanjut ya teman-teman. Di sini juga anak-anak itu habis mandi dan aku itu mau pakaiin mereka baju. Dan sambil mereka itu aku pakaiin baju, aku itu mau sapa-sapa kalian dulu ya, karena dari tadi aku itu sibuk aja nyerocos sampai aku itu lupa buat nyapa-nyapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya untuk kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian ya. Dan aku juga ucapkan terima kasih nih untuk kalian yang sudah selalu setia untuk mensupport aku, yang sudah selalu menantikan video-video terbaru dari aku, yang sudah selalu antusias meramaikan kolom komentarku, serta untuk kalian itu yang sudah selalu setia untuk selalu menonton videoku itu dan selalu no skip iklan. Pokoknya aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak ya. Aku tidak bisa membalas kebaikan kalian semua. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian semua selalu murah rezeki dan juga selalu diberi kesehatan serta diberikan hati yang bahagia. Ini tuh sudah sampai aja di akhir video ya teman-teman. Maaf ya jika misalnya durasi videoku itu terlalu panjang, karena nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali juga ngupload video itu yang lumayan panjang supaya kalian itu kayak lebih puas untuk menontonnya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku sampai di detik ini ya. Semoga setiap video yang aku share selalu ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu. See you the next video. Bye bye.